kembali lagi bersama saya Jika Utama Putrada. Ini adalah mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Ini pertemuan ke-14. Dalam pertemuan ke-14 kita bahas kompilasi MIPS. Sudah sampai video 3, yaitu tentang kompilasi LWSW. Jadi karena kita sebelumnya sudah membahas mengenai R-type, sekarang adalah gilirannya LWSW. Nah, untuk memahami LWSW kita harus tahu apa sih sebenarnya LW dan SW itu. Nah, kalau kita lihat LW, SW itu masing-masing melibatkan source, kemudian target, kemudian immediate. Lalu gunanya apa nih masing-masing? Immediate. Kalau LW itu sebenarnya operasinya ngapain? LW itu pertama dia ngambil nilai dari source, terus dimasukin ke dalam palu yang kaki atas. Kemudian dia ngambil immediate, terus habis itu dimasukin ke kaki yang paling bawah. Terus dia melakukan penjumlahan, terus hasil penjumlahnya itu adalah alamat dari data yang diambil di data memori. Kemudian datanya diambil, terus dibawa, disimpan di register di alamat target. Jadi ini tadi source, ini tadi target, ini adalah immediate-nya. Nah, sedangkan kalau SW sebenarnya sama aja, bedanya adalah kalau SW alamat disimpan di source, terus habis itu dijumlahkan dengan bentar. Nah, jadi tadi alamat source dan alamat immediate dijumlahkan. Nah, cuman datanya bukan diambil dari memori, cuma disimpan. Nah, jadi pas ada alamat target itu, alamat targetnya tadi ditulis, tadi ini untuk baca, kemudian targetnya masuk ke sini. Nah, targetnya keluar dari sini, terus masuk ke data memori sebagai write data. Nah, jadi hikmahnya apa? Hikmahnya kalau LW itu datanya dari data memori ke register, sedangkan ini LW. Kalau misalnya SW itu dari register ke data memori. Untuk SW. Nah, pertanyaannya LW dan SW ini dalam bahasa SW itu seperti apa? Ternyata LWS ini adalah array. Nah, jadi kan kita pasti udah pernah belajar array dalam bahasa C atau bahasa tinggi. Nah, LW itu terjadi ketika ada data di dalam array dipindahkan ke integer biasa. Nah, sedangkan SW itu kebalikannya, dari integer biasa dipindahkan ke array. LW itu load. Jadi load itu artinya memindahkan dari array. Kenapa begitu? Karena array itu ternyata disimpan di memori. Jadi kalau misalnya kita membuat array itu kita lagi membuat data di dalam memori, sehingga ketika itu memindahkan dari memori ke integer itu dia sedang melakukan load. Nah, kalau misalnya store itu tadinya dia di integer, di variabel, dipindahkan ke array, berarti dari register ke memori. Kita lanjutkan dengan contoh. Nah, ini contoh soalnya sudah dibilang sebelumnya bahwa LW SW itu tentang array. Nah, di sini kita punya array B anggota ketiga. Soalnya adalah ubah bahasa pemrograman C di atas menjadi bahasa assembly jika A disimpan di S0 dan B disimpan di S1. Pertanyaannya kita pakai LW apa SW nih? Nah, ini adalah operasi dari array ke variabel atau dari array ke integer. Nanti jangan lupa array itu ada di memori, integer atau variabel itu ada di register. Nah, berarti dari memori ke register. Nah, kalau misalnya di slide sebelumnya memori ke register itu adalah LW. Kita akan menggunakan LW.
itu adalah akhir dari video ini. Nanti di video berikutnya, dalam video ini kita berhasil membahas mengenai apa itu operasi LW dan SW dan hubungannya dengan array. Nah, di video berikutnya kita akan mencoba mengerjakan LW tadi adalah membaca suatu isi dari array ke dalam suatu integer. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.